Subhanallah, inilah kisah Rasulullah melihat keindahan malam Lailatul Qadar. Umat Islam meyakini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Keinginan untuk mendapatkan hikmah dan berkah Lailatul Qadar ini bukanlah suatu yang tidak beralasan. Rasulullah sendiri menyeru kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari. Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Namun menjelang akhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya lebih fokus beribadah, terutama 10 malam terakhir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk i'tikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri solat, para sahabat juga menaikkan solat. Ketika beliau menengadah tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serempak mengamininya. Saat itu langit mendung tak berbintang, angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari shaf. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat lainnya tetap sujud dan khusyuk tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat yang berada di dalam masjid. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tetap sujud dan tak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala dan mengakhiri salatnya. Hujan pun berhenti seketika. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau pun mencegahnya dan bersabda, "Wahai Anas ibn Malik, jangan engkau mengambilkan sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam 1000 bulan. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zunus Muhammad, NU Online.